Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kabar? Baik. Iya. Oke. Jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Richard pimpin doa, Richard. Ayo Richard pimpin doa. Dear God, Dear God, thank you for this wonderful world. Tiga. Indonesia tanah air, tanah tumpah go. All hail orang lagi ya yang belum ya. Yang belum join siapa? Misal, Misal belum join ya? Misal aja. Oke. Nah, meskipun kita belajar dari rumah, teacher harap kalian semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan kalau kalian pergi keluar ya. Yang pertama harus pakai apa? Iya, pakai masker. Kemudian yang kedua harus mencuci tangan dan yang ketiga satu lagi, yang ketiga keluar. iya. Jadi pakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak kalau kita berada di keramaian. Kalian pernah dengar nggak kalau guru itu biasanya disebut apa? Disebut guruku? Benar Diamanta. Guruku pahlawanku. Jadi apa sih itu sebenarnya pahlawan? Pahlawan adalah hero. Jadi orang yang berjasa kepada kita. Nah, untuk tema 5 kali ini kita akan mempelajari tema 5 yaitu pahlawanku. Ya, tema pahlawanku di sini kita belajar subtema 1 itu tentang perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Analisis informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi, kemudian menceritakan kembali isi teks berdasarkan informasi yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk peninggalan sejarah, membuat laporan bentuk-bentuk peninggalan sejarah dalam bentuk mind map, mengaitkan sifat-sifat cahaya dengan penglihatan, dan membuat laporan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Nah, kemarin kalian sudah membuka di bahan ajarnya yang teacher sudah share di Google Classroom, itu tentang Raja Erlangga. Siapa yang sudah baca? Diamanta udah baca ya. Jadi kira-kira dari bacaan itu apa yang Diamanta dapat? Coba Diamanta. Raja Erlangga lahir pada tahun 100. Sastra. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, candi. Ada yang pernah pergi atau berkunjung ke candi? Pernah? Iya. Jadi ini yang gambar pertama, ini adalah Candi Prambanan yang terletak di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ini adalah Candi Borobudur. Jadi dua-duanya berada di Jawa Tengah. Cuman mungkin kalian bisa bedakan. Kalian bisa bedakan dari bentuk candi kedua candi ini. Coba, apa bedanya? Candi Borobudur nggak banyak itunya. Nggak banyak? Ya, kalau Candi Prambanan? Iya, betul. Karena ada cahaya matahari. Jadi, karena cahaya mengenai patung, maka terbentuk bayangan. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan pelajari sifat-sifat cahaya. Oke, yang pertama, apa ini? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Ini ada gambar apa?
Lampu senter. Kalau kalian perhatikan cahayanya, apakah cahayanya berbelok-belok atau lurus? Lurus. Lurus. Jadi ini adalah contoh cahaya merambat lurus. Lurus, teacher. Iya, betul. Kemudian yang kedua, sifat cahaya yang kedua, biru. Pernah dengar ya? Iya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau Mejiku Hibiniu. Jadi ini adalah terbentuknya atau penguraian cahaya oleh tetes-tetes air hujan. Makanya kenapa pelangi biasanya munculnya setelah hujan. Oke, dari situ tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang lain udah jelas? Udah. Sudah ya. Jadi tadi di Google Classroom, teacher sudah share untuk bahan ajarnya yang bisa kalian buka. Tadi udah dibuka ya. Kemudian di situ juga ada LKPD-nya atau semua yang bisa kalian kerjakan di situ. Jadi di situ kalian ada untuk menentukan ini ya, menentukan informasi penting dari setiap paragraf, kalian bisa langsung kerjakan di situ. Kemudian menjawab pertanyaan, nanti ada Google Form-nya, kalian bisa buka di situ, teacher udah share link-nya. Kemudian kalian juga menceritakan kembali. Jadi kalian apa yang sudah kalian dapatkan tadi, kalian ceritakan kembali. Kemudian saat kalian bercerita, kalian bikin videonya, kalian rekam. Baru nanti kirim ke teacher. Kemudian untuk IPS-nya, untuk peninggalan sejarah tadi, kalian bikin mind map-nya. Jadi peninggalan sejarah masa Hindu Buddha. Kemudian yang terakhir kalian bisa melakukan percobaan terkait dengan sifat-sifat cahaya. Nah, ini percobaannya gampang. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Kemudian kalian juga bisa mengerjakan soal evaluasinya hari ini. Cahaya tuh. Siapa Firya? Ya Firya? Cahaya tuh. Iya, tentang cahaya. Cahaya tadi sifatnya ada berapa, Firya? Belajar tentang Raja Erlangga dan perjuangannya, bagaimana dia mendirikan kerajaan dan melawan musuhnya. Kemudian peninggalan kerajaan Hindu Buddha ada berupa candi, arca, prasasti, dan karya sastra. Kemudian juga belajar tentang sifat-sifat cahaya. Bagaimana cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, dan cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, dan juga diuraikan. Jadi ada 5 sifat cahaya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti di Google Classroom kalian bisa lihat soal evaluasinya. Di soal evaluasinya nanti kalian kerjakan, kalian jawab, baca baik-baik soalnya, baca dengan teliti sebelum menjawab. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Coba siapa yang mau pimpin doa? Ayo Kaila, pimpin doa. Dear God.